memiliki 100 rahmat. Dari 100 rahmat ini hanya satu yang diturunkan kemana? Ke bumi. Nanti Allah tunjukkan. Kalian yang selama ini mencintai dunia dengan segala isi dan keindahannya. Hari ini akan aku buktikan. Aku tidak butuh, aku hancurkan. Dihancurkan dunia dengan segala keindahan dan isi-isinya. Makanya bagi Allah tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pengurus DKM Mushola Al-Fatih beserta jajaran, segenap jamaah yang berkesempatan hadir dalam kuliah subuh minggu pagi ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan selamat bahagia dunia akhirat. Alhamdulillah, tentunya segala puji dan syukur kehadirat Allah atas anugerah kenikmatan yang tak terhingga. Pagi ini kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah. Mudah-mudahan harapan kita kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga terlimpah tercurah untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan para pengikutnya. Dan mudahan kita bisa istiqomah mengikuti ajarannya agar kelak kita diakui sebagai umatnya, berhak mendapatkan syafaatnya dan masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan materi kita dengan referensi kitab Aqidatul Awam. Di sini tentunya salah satu referensi untuk kita mempelajari ilmu yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil isani. Falhamdulillahil qadimil awali wal akhiril baki bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi bihi wa man tabi sabila dinil haqi ghaira mubtadi. Oke, kita cukupkan di situ. Abda'u, aku memulai mempelajari kitab ini, mengkaji kitab ini bismillahi dengan nama Allah, warrahmani dan dengan nama ar-Rahman, wabirrahimi dan dengan nama ar-Rahim, daimil ihsani yang selalu memberikan kebaikan. Dari bait pertama ini sudah mengisyaratkan kentalnya tauhid. Dan ini pada hakikatnya mengikuti akhlak Allah. Sebab Nabi memberikan panduan takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah. Akhlaknya Allah diantaranya ketika menurunkan Alkitab, contohnya Al-Quran, diawali di surat pertama, surat Fatihah ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka para pengarang kitab pun biasanya membuka kalimat pertama dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, mengikuti akhlak Allah. Dan oleh Rasulullah pun kita dianjurkan setiap perbuatan yang baik awali dengan kalimat
Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minimal bismillah, lengkapnya bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Karena ternyata di dalam pengucapan bismillahirrahmanirrahim sudah terkandung makna tauhid. Apa makna tauhidnya? Ternyata di dalamnya mengandung unsur permintaan, pertolongan. Kalimat bismillahi kalau menurut bahasa santri itu adalah kalimat jar majrur. Bismi ba-nya huruf jar, isminya majrurun bil ba. Kemudian yang namanya kalimat jar majrur ada kalimat muta'alaq yang tersimpan. Jadi ketika orang baca bismillah dengan menyebut nama Allah, sesungguhnya kalimat lengkapnya aku mohon pertolongan dengan menyebut nama. Jadi setiap kita baca bismillah sesungguhnya maknanya itu. Saya minta pertolongan dengan menyebut nama Allah. Kan biasanya kita artikan hanya dengan menyebut nama Allah. Sebenarnya kita menyebut nama Allahnya untuk apa? Minta pertolongan. Mau makan baca bismillah berarti seolah-olah kita bilang saya mau makan minta pertolongan kepada Allah. Saya mau bekerja minta pertolongan dengan menyebut nama Allah. Nama siapa yang disebut? Nama Allah. Allah punya sifat begitu banyak. Nama-nama Allah ada 99 yang kita kenal saja. Walillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama yang indah, yang bagus. Pad'uhu biha, yang kita diperbolehkan meminta kepada Allah dengan asmaul husna tadi. Kita pengen rizki, Allah punya nama Ar-Razzaq, boleh kita minta ya Razzaq, ya Razzaq urzukna. Wahai Allah zat yang memberi rizki, berikanlah kami rizki. Anak kita mau belajar ya Fattahu ya Alim, wahai zat yang maha membuka, wahai zat yang maha berilmu, maha mengetahui. Maka Asmaul Husna ini adalah salah satu jalan juga untuk kita mengenal Allah dengan nama-namanya dan dengan sifat-sifatnya. Dan di sini dari sekian banyak nama Asmaul Husna yang digunakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah buka Al-Quran dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, padahal nama Allah banyak, asma Allah banyak. Tapi yang Allah perkenalkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, artinya apa? Pengasih dan penyayang. Ini menunjukkan bahwa sifat yang Allah ingin perkenalkan kepada kita nih makhluknya, aku ini maha pengasih, maha penyayang. Sebelum memperkenalkan sifat-sifat yang lain. Maha menyiksa, siksanya pedih. Maha perkasa, maha memaksa, ada. Tapi Allah memberikan contoh kepada umatnya, kepada makhluknya. Perkenalkan aku ini Tuhan kalian, namanya Allah, punya sifat maha pengasih, maha penyayang. Maka manusia hidup pun modalnya ini. Kita hidup pun modalnya dengan adanya pengasih dan penyayang. Alam semesta ini bisa bertahan, kehidupan ini bisa bertahan, bisa langgeng, artinya bisa normal seperti sekarang karena ada kasih dan sayang. Nah lingkungan paling kecil kan keluarga. Ternyata lingkungan paling kecil keluarga pun yang dibutuhkan supaya bisa bertahan apa? Kasih dan sayang. Makanya Allah sebutkan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Orang berumah tangga teh modalnya dua. Mawaddah, rahmah. Mawaddah cinta, rahmah kasih sayang. Kalau cinta sifatnya fisik. Kalau cinta mah yang dilihat fisik. Ya, kenapa? Karena memang manusia enggak jauh dari penilaian fisik. Walaupun nanti dalam menentukan cantik ataupun tampan relatif. Ya, relatif. Menurut si A cantik, menurut si B biasa saja.
Menurut si A ganteng, menurut si B biasa saja. Dan itulah aturan Allah, memberikan kelebihan kepada manusia dengan segala kekurangannya. Nah bisa bertahan ini rumah tangga pun dikasih mawadah warohmah. Setelah sehari berumah tangga, sekian lama, sekian puluh tahun berumah tangga, bukan lagi cinta. Tapi yang muncul adalah rohmah, kasih sayang. Iya, kasih sayang. Makanya kata sini ini sakinah, sare jeung aki-aki oge ngeunah katanya. Ya, itu tuh yang mengikat apa? Yang mengikat adalah rohmah. Ya kalau orang udah nenek kakek kan nggak mungkin ngomong cinta-cinta kan? Udah hilang kayaknya. Yang muncul apa? Tadi rasa ingin saling menjaga dan itu namanya rahmah. Nah inilah yang dibutuhkan. Maka Allah contohkan kepada kita dibuka dengan kalimat asmanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Orang tua kepada anak Rahman Rahim. Guru kepada murid Rahman Rahim. Makanya dalam sebuah hadis Nabi sebutkan supaya manusia paham Allah itu memiliki 100 rahmat. Dari 100 rahmat ini hanya satu yang diturunkan kemana? Ke bumi. Hanya satu yang diturunkan ke bumi. Yang satu ini mencukupi segala kebutuhan yang ada di bumi sampai bahkan kuda tidak mau menginjak anaknya karena rahmat Allah. Kucing mindahin anaknya dengan cara diapain? Digigit. Ya, enggak digendong kan? Ya kan? Digigit itu pun bagian bentuk kasih sayang Allah. Bapak-bapak tahu ikan arwana bagaimana kalau bertelur? Ikan arwana kalau bertelur, si perempuannya, si betinanya bertelur, itu diambil sama si laki-lakinya ke dalam mulutnya. Dan dia bertahan seperti itu 3 bulan. Jagain si telur tadi supaya bertahan, nanti kalau sudah menetas baru dibuka mulutnya. Berarti ini si laki-laki si arwana laki-laki puasa 3 bulan. Makanya harganya mahal. Makanya kalau pengen mahal puasa tuh kayak dia. Ya. Ikan mujair kan begitu juga. Ikan mujair sama kalau bertelur dimakan, dimasukin ke mulutnya. Berarti dia puasa tuh. Selama apa? Selama anaknya si telurnya bisa menetas. Itu bagian rahmat Allah. Bapak-bapak tahu yang namanya kalong, kelelawar, kampret, kenal? Bagaimana tidurnya? Kaki di atas, kepala di bawah. Kaki di atas, kepala di bawah. Itu lagi-lagi rahmat Allah. Kenapa dia tidurnya seperti itu? Karena dia punya kebiasaan juga berbeda. Orang-orang lain malam masuk tidur, dia baru keluar. Ya, baru keluar. Sip 2 berarti ya? Sip 2, sip 3 tuh dia? Sip 3 ya? Tiap hari kerjanya sip 3. Gitu kan? Iya ke orang-orang maghrib pulang, dia baru keluar. Orang-orang pagi keluar, dia baru pulang. Makanya karena dia melawan alam secara umum, makanya tidurnya pun gantung. Itu. Dan itu seperti itu tidak kenapa-napa. Coba kita jajalin tidur di rumah begitu. Kaki di atas, kepala di bawah. Jangan lama-lama, setengah jam aja. Gumoh bisa ya. Luar biasa. Tapi itu nggak kenapa-napa dia. Walaupun katanya ada yang mengatakan kelelawar itu seperti itu karena dia agak stres. Iya dia agak stres. Dia main sama burung, kata burung badan kamu badan saya, ada sayapnya. Tapi muka kamu muka anjing, sana. Gitu. Main sama anjing, diusir juga. Muka kamu muka anjing, muka saya. Tapi badan kamu badan burung, sama burung gak diakuin komunitasnya. Sama anjing gak diakuin komunitasnya, akhirnya dia stres, tidurnya gantung gitu. Kila-wakila itu. Nah itu salah satunya. Ya itu yang saya maksudkan adalah bagian rahmat Allah. Bagian rahmat Allah. Orang hamil perempuan, makin besar perutnya. Tangan refleks, tangan seorang ibu langsung refleks ngusap-ngusap. Itu bukan karena dia kekenyangan Pak. Kan kita kalau kekenyangan pegang perut ya. Dia itu orang hamil kekenyangan ketika dia 4 bulan apalagi sudah mulai 7 bulan tangannya akan refleks ngusap-ngusap. Itu ternyata bagian dari rahmat Allah yang ditempelkan kepada tangan seorang ibu.
Kenapa? Karena ternyata si jabang bayi di dalam butuh sentuhan. Nah itu bagian rahmat Allah amat sangat luar biasa. Yang itu semua di alam dunia hanya satu yang diturunkan. Bagaimana dengan yang 99 yang nanti Allah sediakan buat para penghuni surga. Yang satu saja ini sudah mencukupinya luar biasa. Sudah mencukupinya luar biasa. Bagaimana antara satu planet dengan planet lainnya, antara satu bintang dengan bintang yang lainnya, Allah atur jaraknya sedemikian rupa. Orbitnya sedemikian rupa, itu bagian dari rahmat Allah. Maka nanti kan kita dengar salah satu ciri kiamat terbesar, salah satunya kalau matahari terbit dari barat, berarti sudah keluar dari orbit. Dan itu tertanda akan kehancuran alam semesta. Rahmat Allah mulai ditarik. Nah ini kita bicara bab tauhid dari kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim saja. Tujuan kita belajar tauhid tidak lain untuk menguatkan keyakinan kita tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satunya yang bisa kita ambil dengan mempelajari nama-namanya. Di antaranya yang kita kenal Asmaul Husna. Di sini ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, dimanai secara umum di bahasa Indonesia kasih dan sayang. Rahman Ar-Rahim melahirkan satu sifat dari Allah, Maha Pemberi Rahmat. Dan inilah yang kita butuhkan dunia dan akhirat. Di dunia butuh rahmat, di alam kubur butuh rahmat, di akhirat butuh rahmat. Karena yang bisa nyelamatin kita cuma dua hal. Satu rahmat Allah, dua syafaat Rasulullah. Satu rahmat Allah. Kita dengan amalan kita pengen masuk surga, jauh langit, jauh bumi, jauh panggang dari api. Sahadat kita ini kan kita kalau mau ngecek amalan kita gampang, rukun Islam saja. Sahadat kita berapa kali terucap sehari semalam? Berapa kali terucap syahadat kita sehari semalam? Kalau kita sholat 5 waktu saja, baru 9 kali. Subuh 1, zuhur 2, tasahud awal, tasahud akhir. Begitu juga sholat yang lain, 2, berarti jadi 9. 9 kali syahadat kita pengen dijadikan tiket masuk surga. Masih jauh langit, jauh bumi. Salat kita badan memang benar di atas sejadah. Tapi pikirannya aur-auran, kemana-mana, ngayab, ngaprak. Ya, badan di dalam masjid, pikiran kemana-mana. Yang besok jatuh tempo udah mikirin jatuh tempo. Dan seterusnya. Pengen kita jadikan tiket pengen masuk surga, jauh langit, jauh bumi. Puasa juga seperti itu, zakat juga seperti itu, haji yang memang belum. Maka yang kita harapkan, kita andalkan cuma satu. Rahmat Allah. Nah rahmat Allah ini sendiri pun memang akan datang ketika kita banyak beribadah. Makanya salah satunya majlis ilmu ini adalah majlis yang berpotensi menurunkan rahmat Allah. Makanya bersyukurlah rumah yang dijadikan tempat silaturahmi dan majlis ta'lim. Karena kata Nabi, Allah punya malaikat-malaikat yang tugasnya tiap hari patroli. Ngapain patrolinya? Mencari kumpulan majlis zikir dan majlis ilmu. Ketika mereka lihat, mereka turun mendarat. Selama kegiatan itu berlangsung, dia lebarkan sayapnya. Memintakan rahmat kepada Allah buat orang yang hadir di dalamnya. Alhamdulillah. Makanya silakan di majlis ta'lim itu, karena kita yakini banyak malaikat walaupun tidak terlihat, silakan telinga mendengarkan, hati mah sambil berdoa. Kenapa? Mumpung banyak malaikat. Makanya kalau saya melihat orang lagi ngaji nunduk aja begitu, kemungkinan dia sedang tidur kalian ya. Ya, sedang doa maksudnya. Kemungkinan dia sedang doa karena dia tahu di situ banyak malaikat gitu ya. Di situ dia tahu banyak malaikat. Ar-Rahman dan
Ar-Rahim ini penjabarannya amat sangat luar biasa. Ar-Rahman untuk nikmat umum di dunia. Ar-Rahim nikmat khusus di akhirat. Makanya kalau di alam dunia mah jangan aneh. Kalau udah masalah rizki, masalah duit, masalah kekayaan, Allah sebar, Allah tebar secara percuma. Dan itu janji Allah. Enggak kenal suku, bangsa, dan agama. Ar-Rahman tuh. Kasih sayang Allah di alam dunia enggak kenal suku, bangsa, dan agama. Kenapa? Karena memang sudah janji Allah, setiap yang aku ciptakan akan aku berikan rizki. Di alam dunia tuh. Tapi kan lagi-lagi kita diingatkan, rizki di alam dunia ini sifatnya semuanya adalah sementara dan akan ada habisnya. Kapan habisnya? Ya ketika terjadi nanti kehancuran alam semesta. Atau kiamat sugro, dianya meninggal. Ya makanya tadi saya katakan, kalau bicara rizki urusan dunia, Allah dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya, siapapun diberikan. Mau muslim, mau non muslim, mau yang ibadah, yang enggak ibadah. Bahkan kadang-kadang kita lihat di keseharian kita, orang yang menduduki ranking orang terkaya di dunia, orang muslim apa non muslim? Di Indonesia saja yang terkaya se-Indonesia muslim apa non muslim? Non muslim. Berarti kan dikasih rezekinya sama Allah. Diberikan. Ya diberikan. Cuman kan Allah memang gak akan pernah rugi memberikan rezeki kepada mereka. Sebab Allah punya sifat apa? Al-Ghani, Allah maha kaya. Saking kayanya Allah, nanti ya bumi dan isinya bakal dihancurkan. Dan gak butuh lagi. Kita kan kalau kita ya punya rumah, bikin rumah nih besar. Karena kita kaya, kita baru jadi kita hancurin. Ada gak begitu? Ada gak di alam Anda orang? Bikin rumah nih besar, gede, cakep. Baru jadi, diresmikan. Besoknya panggil beko. Gua gitu loh, gitu. Nggak ada, tapi nanti Allah tunjukkan. Kalian yang selama ini mencintai dunia dengan segala isi dan keindahannya, hari ini akan aku buktikan. Aku tidak butuh, aku hancurkan. Dihancurkan dunia dengan segala keindahan dan isi-isinya. Makanya bagi Allah mah tidak berguna. Ya, tidak berguna gitu. Makanya diberikan semuanya yang Allah ciptakan. Jangankan manusia, binatang yang meletak pun, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apapun yang melata di muka bumi ini, Allah menjadikan dirinya menjadi penanggung atas rizkinya. Ya, makanya kalau kita suka ngeliatin, ayo bapak-bapak hafal lagu Cicak-Cicak di Dinding, hafal tidak? Kan suka nganter anaknya TK ya, itu sebenarnya nyiptain lagu saya pikir hebat. Cicak-cicak di dinding, diam-diam, datang seekor nyamuk, hap, lalu itu ilmu tauhid. Tentang rizki. Bagaimana skenario Allah mengatur rizki. Kan cicak mah merayap. Yang terbang nyamuk. Secara akal enggak mungkin yang merayap bisa nangkep yang terbang. Tapi kalau Allah sudah punya kehendak, datang seekor nyamperin yang terbang. Ya, nyamperin yang terbang, hap, lalu ditangkap. Kan luar biasa. Itu sesungguhnya dia ingin menceritakan bagaimana Allah ngatur rizki. Rizki seekor cicak. Maka tugas kita seperti cicak lah. Merayap aja. Nanti juga ada yang datang. Makanya kata Nabi nih, kalau urusan rizki ada dua binatang yang bisa kita contoh. Satu burung. Kalau burung itu contoh kita bertawakal. Orang yang bertawakal itu orang yang berproses kemudian diserahkan kepada Allah. Dia berikhtiar, dia serahkan kepada Allah. Contohnya kata Nabi, kalau orang mampu tawakal seperti burung. Burung keluar dari sarangnya pagi hari dalam keadaan paruhnya, temboloknya kosong. Tapi sore hari pulang dalam keadaan temboloknya penuh. Tugas si burung apa? Udah dia melaksanakan ikhtiarnya, keluar mau kemana kek. Kan gak ada burung yang jadi PNS.
Kecuali kantor pos kali itu ya burungnya ya, PNS kali itu. Enggak apa lambangnya doang itu mah. Ya. Enggak ada dia, makanya ketika dia mau keluar kemana? Ya dia keluar aja, yang penting keluar. Yang penting dia ikuti ilham dari Allah, tugas kamu keluar. Masalah rezeki nanti aku yang ngatur. Keluar, pulang ternyata dalam keadaan kenyang. Itu namanya burung, ikhtiar kayak kita. Ada lagi tingkatan yang lebih tinggi, tafwid. Apa itu tafwid? Dia mah total. Pasrah kepada Allah. Apa binatangnya? Spider. Laba-laba. Tahu laba-laba? Orang sini bilang selanggati ya Pak Amsar ya. Selanggati, laba-laba. Kerjaannya kan cuma bikin sarang. Rizkinya dari mana? Ada nyamuk nyangkut. Alhamdulillah kata dia. Ya. Siangan dikit lalat nyangkut. Alhamdulillah. Makanan siang berarti ini. Sore kampret. Hancur. Hancur sarangnya, tapi dia nggak putus asa, dia bikin lagi aja, muter lagi. Tuh kerjaan apa? Laba-laba hanya muterin rumah, nungguin. Tapi ternyata semuanya dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kayak gitu kan kembali ingin meluruskan tauhid kita kepada Allah. Segala aspek kehidupan sudah didesain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk ngurus rizki, dan itu ada pada kalimat Ar-Rahman. Ada pada kalimat Ar-Rahman. Makanya semua yang hidup di alam dunia Allah kasih rizki. Kita nggak tahu ya rizki itu caranya kayak apa. Bapak pernah lihat buaya sikat gigi? Hah? Itu kalau buaya pernah nggak sikat gigi? Ternyata buaya itu untuk membersihkan giginya dia buka mulutnya. Dan Allah kirim satu burung. Ada burung yang kerjaannya macokin sisa-sisa makanan di giginya si buaya. Cari di YouTube. Ada ya, betul kan? Dipacokin. Dan si buaya tadi nggak dimakan. Karena tahu ini dia lagi punya tugas. Bersihin gigi saya. Makanya nggak akan saya makan. Ternyata seperti itu Allah ngatur rizkinya ya. Di mulutnya dibuka, masuk tuh burung dipacokin. Udah bersih, baru dia makasih ya. Baru begitu. Cuman kita nggak ngedengar sih itu bahasanya. Bilang makasihnya nggak kerekam kayaknya itu. Ya, ternyata itu cara Allah luar biasa. Banyak ya binatang yang bahasanya apa? Mengadakan simbiosis mutualisme ya. Yang satu dengan yang lainnya akhirnya saling menguntungkan. Masya Allah, itu cara Allah mendesain apa? Mendesain rizki untuk kehidupan manusia. Maka di sini berawal dari kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Berarti seolah-olah Allah ajarkan kalau surat Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka kita buka semua aktivitas kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang di dalamnya bagaimana Bismillah ini bukan hanya diucapkan tapi menjadi kekuatan tadi dibarengi dengan pengetahuan. Ternyata ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya kita sedang melibatkan, mengikut sertakan, menghadirkan Allah dalam semua aktivitas kita. Nah inilah yang pada akhirnya akan menjadi penguat dalam tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sebab mau tidak mau segala sesuatu harus berawal dari kenal, ya. Harus berawal dari kenal. Tak kenal maka tak sayang. Maka pelajaran tauhid ini lewat kitab ini sesungguhnya mengajarkan kita untuk mengenal siapa sesungguhnya yang kita cintai. Ternyata yang kita cintai itu adalah Allah, zat yang maha sempurna. Kan kalau kita mencintai seseorang ketika kita diceritakan semakin keistimewaannya makin cinta enggak? Makin cinta kita. Kenapa? Karena seolah-olah tidak ada celah yang tidak baik, apalagi Allah yang memang mempunyai sifat yang superlatif, yang sifatnya maha. Dan itu akan kita buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kata Imam Ghazali, kalau kita pengen kenal siapa Allah, kenali diri kita. Maka kita man aropa nafsah aropa robbah. Siapa yang kenal kepada dirinya, dia akan kenal kepada Tuhan
akan kenal kepada Tuhannya. Jadi mencari Allah itu nggak usah jauh-jauh. Ada di dalam diri kita sendiri. Ada satu organ tubuh, ada satu anggota tubuh yang nggak bisa dibohongin. Mata bisa berbohong? Masa. Mulut bisa berbohong? Emang tukangnya. Tangan bisa berbohong? Bisa. Tapi ada satu anggota tubuh kita ada di dalam diri kita, tapi kita nggak mampu menguasai dia. Apa itu? Hati kita. Ya, hati kita. Hati kita. Makanya kalau pengen ma'rifat, mengenal kepada Allah pun yang digunakan adalah hati. Karena inilah titipan Allah yang kita nggak bisa kuasai. Nggak bisa kita bohongin. Ya, nggak bisa kita bohongin. Makanya al-qalbu, hati ini malikul muto, raja yang ditaati. Raja yang dipatuhi. Apa hati nih? Di dalam diri kita. Makanya kita tahu kita salah tidak benar, sebenarnya hati kita ngomong. Makanya kadang-kadang kita melakukan perbuatan yang kadang-kadang mengikuti kehendak hati, kadang-kadang berlawanan dengan hati. Nah maka kata Imam Ghazali, kalau kamu pengen kenal Tuhanmu, kenali dirimu. Karena Allah titipkan di dalam diri kita ada satu tadi tuh. Yang kata Nabi, kalau dia bagus, bagus seluruh badannya. Kalau dia rusak, rusak seluruh badannya. Apa? Al-qalb. Dialah hati. Cuman hati ini juga yang sering dihinggapi oleh setan. Makanya ketika bicara bisikan hati, Allah contohkan dalam Al-Quran, minta perlindungannya dahsyat. Ketika minta perlindungan dari tukang santet, tukang sihir, Allah cuma bilang, Qul a'udzu birabbil falak. Katakan, hai manusia Muhammad, a'udzu birabbil falak. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam hari. Wa min syarri naffasati fil 'uqad, dari kejahatan tukang tenun. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang-orang yang hasud. Cuman menyebutkan aku penguasa waktu subuh. Tapi ketika bicara masalah hati, bisikan was-was, coba qul a'udzu birabbin nas. Katakan aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Allah sebut berapa tuh sifatnya? 3. Min syarril waswasil. Kita minta perlindungannya dari apa? Dari kejahatan was-was, bisikan yang ada di dalam hati kita. Yang suka membisikannya, nama setannya si Honas. Makanya awas bapak-bapak tuh, ngasih nama anak, nama cucu, si Honas. Itu teh nama nama setan. Nama setan yang tugasnya masuk ke dalam hati kita. Namanya si Honas yang tersembunyi. Nah ketika bicara perlindungan hati ini, Allah katakan 3 kekuatannya. Ilahinas, malikinas, Robbinas, malikinas, ilahinas. Jadi sesungguhnya kekuatan yang paling susah kita kendalikan, kekuatan hati kita. Karena suka dibikin was-was. Ya, dibikin was-was. Siapa yang bikin was-was? Alladzi yuwaswisu fi sudurinnas. Dialah yang suka meniupkan bisikan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas. Ternyata ini si Honas ini dari 2 kelompok. Kelompok jin dan kelompok manusia. Dan setelah disurvei ternyata kelompok manusia lebih galak daripada kelompok jin. Beneran. Kita pengen berangkat sembahyang sholat subuh nih. As-salatu khairum minan naum. Wah kita ngantuk nih. Kita baca qul a'udzu birabbil. Wah berhasil. Kalah sama yang di samping mah. Wah diam. Kita pegang kepalanya, qul a'udzu birabbin nas. Wah, dijitak kita. Berarti galakan setan, galakan bini. Iya, berarti lebih minal jinnati wan nas, lebih ganas jin dari kelompok manusia. Teman kita nih, kita mau ngangkat ngaji nih, teman kita lagi kumpul. Mau mana ente? Ngaji dong. Mendingan sini ngopi, ngaji mana nanti juga ada. Kita pegang palanya, qul a'udzu birabbin nas. Digampar kita. Ya, emangnya gue juri gitu dia gitu kan. Nah ternyata itu ya, bahwa kembali kepada Rahman Rahim Allah. Ternyata Allah awali
kalimat Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim dan diikuti oleh para ulama karena di dalamnya terkandung makna bahwa dengan Bismillahirrahmanirrahim ini kita sedang menghubungkan batiniah kita dengan Allah, bahwa dengan Bismillahirrahmanirrahim ada ketergantungan kita dengan Allah, bahwa dengan Bismillahirrahmanirrahim kita ingin mengikut sertakan Allah dalam semua aktivitas kita. Nah kalau sudah itu terjadi, kalau itu sudah menjadi satu keistiqomahan dan kebiasaan, yakin semua aktivitas kita ada dalam lindungan, pertolongan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Daimil ihsani, Rahman Rahim Allah itu kata pengarang kitab ini terwujud dalam bentuk daimil ihsani. Apa itu daimil ihsani? Yang selamanya memberikan kebaikan. Tadi tuh yang diciptakan, semuanya diciptakan sama Allah. Tapi dia tidak menyembah Allah. Bahkan menentang adanya Allah, tapi tetap dikasih nikmat, dikasih rezeki, tetap dikasih oksigen. Kali ada orang kafir setiap lewat sini, mampet hidungnya. Enggak kan, semua di mana dia berada tetap dikasih oksigen. Tetap dikasih oksigen gitu sama Allah. Enggak diambil sepotong-sepotong. Enggak. Daimil ihsani, sama yang tidak menyembahnya pun tetap dikasih ini contoh akhlak yang luar biasa. Akhlak yang luar biasa yang dicontohkan oleh Allah lewat kitab ini, bahwa Rahman Rahim Allah itu ternyata salah satu wujudnya daimil ihsani. Nah makanya Nabi dikasih contoh. Nabi itu rahmatan lil alamin. Nabi itu perwujudan kasih sayang Allah. Maka bagaimana akhlak Nabi? Dilemparin, diludahin. Kedengaran yang ludahinnya sakit. Sama Nabi didoain mati apa malah dijenguk? Masya Allah. Kenapa? Nabi mencontoh akhlak Allah. Yang memusuhinya saja dikasih nikmat. Yang memusuhinya sama Nabi malah dijenguk. Kalau kita yang suka jahat sama kita, ngedengar sakit, kena dia. Pokoknya macam-macam sih sama gue. Iya kalau kita pasti begitu. Nabi mau ditengok, aduh luar biasa. Daimil ihsani. Nah ilmu yang inilah yang menjadi contoh buat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazak kepada Al-Mukarram Ustaz Kiai Malik Rahman. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak-bapak jika ingin ada yang ditanyakan. Barangkali ada.